Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Kurniasi dengan NIM 1022153 dari Program Studi Hukum Pidana Islam Lokal 5A. Di sini, saya akan meringkas materi mengenai legal opinion atau argumentasi hukum. Sebelumnya, saya akan memberikan pengertian mengenai ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, adapun secara etimologi, pengertian sui generis dari kata sum dan genus. Kata sum berarti sendiri, sedangkan genus berarti jenis. Dengan demikian, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Nah, untuk itu, adapun ciri dari ilmu hukum sebagai sui generis adalah yang pertama, karakter normatif ilmu hukum. Kedua, terminologi ilmu hukum. Yang ketiga, jenis ilmu hukum. Dan yang keempat, lapisan ilmu hukum. Nah, selanjutnya, karakter normatif ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki jenis tersendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu hukum memiliki sesuatu yang khas. Kekhasannya itu terletak pada karakternya yang bersifat normatif. Sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok ilmu yang mana, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis. Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan. Jika dalam tataran dogmatik, hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktis karena bertujuan untuk problem solving. Tetapi dalam tataran teori hukum, ilmu hukum masuk ilmu normatif. Dalam tataran filsafat, tidak dapat ilmu hukum dipertanyakan masuk apa karena filsafat bukanlah ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu. Tidaklah cukup suatu penelitian hukum hanya melihat adanya perbedaan antara norma dan kenyataan di masyarakat. Memasuki materi berikutnya, adapun jenis ilmu hukum. Apabila ditinjau dari segi objeknya, dikenal ada 2 jenis ilmu hukum, yaitu ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu hukum normatif. Dalam ilmu hukum normatif, objek kajiannya adalah norma. Dengan demikian, norma menjadi fokus kajian dari ilmu normatif. Dalam penelitian terhadap norma, baik norma tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dapat dikatakan atau dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut, terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis, tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma tersebut pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan. Dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang, norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat. Norma atau kaidah berisi kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang, atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk lain dan alam sekelilingnya. Adapun penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
memasuki materi selanjutnya mengenai ilmu hukum sebagai empiris, ilmu hukum empiris. Yang kedua, ilmu hukum empiris. Ilmu hukum dalam penerapannya tidak hanya berdiri sendiri, terdapat juga bidang ilmu lain yang memiliki hubungan erat dengan ilmu hukum. Kendati kesemuanya memiliki objek perhatiannya sendiri, terdapat hubungan tertentu dengan ilmu hukum sehingga membuat materi hukum lebih luas dan beragam. Adapun berbagai bidang ilmu tersebut memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum sehingga timbul istilah-istilah baru seperti sejarah hukum, psikologi hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sebagainya. Pada materi ini akan dibahas mengenai ilmu hukum empiris, yakni bidang-bidang hukum yang dibentuk terhubung dengan bidang ilmu yang lain. Yang pertama, sosiologi hukum. Hukum berhubungan erat dengan masyarakat. Sosiologi adalah merupakan ilmu yang membahas mengenai kemasyarakatan. Sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai hubungan antara manusia. Mengenal hukum dengan masyarakat. Masyarakat merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi perkembangan hukum. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks membuat hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nyatanya, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, sebagaimana hukum mempengaruhi masyarakat ataupun sebaliknya, menjadikan sosiologi hukum sebagai bidang ilmu yang penting dan menarik untuk dipelajari. Yang kedua, antropologi hukum berkaitan dengan kebudayaan. Berbeda dengan sosiologi hukum yang berkaitan dengan perkembangan hukum, dengan masyarakat di era modern, antropologi hukum lebih memfokuskan diri mengenai hukum yang berkembang melalui kebudayaan dalam lingkup masyarakat tradisional. Adapun ketiga, sejarah hukum berkaitan dengan mempelajari hukum dalam aspek sejarahnya, mempelajari bagaimana perkembangan hukum dari masa ke masa serta melakukan perbandingan dengan penerapan hukum pada masa lalu dengan masa sekarang. Sejarah hukum menjadi penting untuk dipelajari berkaitan dengan pemilihan sistem ataupun aturan hukum apa yang efektif untuk diterapkan di dalam masyarakat pada saat ini, karena melalui sejarah kita dapat mengetahui dan mengkaji aturan hukum seperti apa yang efektif diterapkan ataupun belajar dari kesalahan pada waktu yang lampau. Yang keempat, psikologi hukum. Seperti yang kita ketahui, psikologi merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan kejiwaan atau ilmu jiwa. Lalu apa hubungannya dengan ilmu hukum? Nah, hubungannya dengan ilmu hukum, psikologi hukum memuaskan perhatian pada individu, bagaimana seseorang berperilaku, karakter seseorang, cara berpikir, tingkah laku, manusia, dan sebagainya sangat membantu dalam merumuskan aturan hukum yang sesuai dan tepat untuk diterapkan. Bagaimana juga individu atau orang perseorangan adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang secara spesifik terlibat langsung dengan hukum. Yang kelima, perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan penggunaan metode perbandingan terhadap hukum dalam tujuan mencari produk hukum yang sesuai ataupun mengkaji produk hukum yang sedang berlaku. Apakah pelaksanaannya baik atau tidak? Salah satu metode yang digunakan adalah dengan perbandingan hukum. Adapun yang keenam, lapisan ilmu hukum. Ilmu hukum dari segi objek dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit yang dikenal dengan ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum normatif. Dalam ilmu hukum dalam pengertian luas, ilmu hukum dapat ditelaah dari sudut pandang, sifat pandang ilmu maupun dari sudut pandangan tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh sudut pandangan tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh Mark van Hocke.
Dari sudut pandang ilmu dibedakan pandangan positif dan normatif. Dari sudut pandang ini dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu hukum normatif dan empiris. Sifat keilmuan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu proses, produk, dan produsen. Adapun pembagian dari jenis ilmu hukum antara lain yang pertama filsafat hukum. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap hukum atau gejala sebagaimana dikemukakan oleh Geksels. Hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum. Kemudian kedua, teori hukum. Teori hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris disebut dengan jurisprudensi atau legal theory. Teori hukum merupakan ilmu ekspansi hukum yang sifatnya interdisipliner. Ekspansi dalam teori hukum sifatnya ekspansi analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan ekspansi teknik yuridis, dan dalam bidang filsafat sebagai ekspansi reflektif. Yang ketiga, dogmatik hukum. Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit, titik fokusnya adalah hukum positif. Kemudian keempat, praktek hukum. Menerapkan hukum berarti memberlakukan peraturan yang sifatnya umum ke dalam suatu khusus yang sifatnya konkret. Roscoe Pound menjelaskan langkah penerapan hukum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama menemukan hukum, artinya menetapkan pilihan di antara sekian banyak hukum yang sesuai dengan perkara yang akan diperiksa oleh hakim. Yang kedua, menafsirkan kaedah hukum dari hukum yang telah dipilih, dan yang ketiga, menerapkan kaedah yang telah ditemukan dan ditafsirkan kepada perkara yang akan diputuskan oleh hakim. Adapun menurut Philippus M. Hadcon, dogmatik hukum atau ilmu hukum positif adalah ilmu hukum praktis. Fungsi ilmu praktis adalah problem solving. Dengan demikian, dogmatik hukum sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah legal problem solving. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan ars yang merupakan keterampilan ilmiah. Ars itu dibutuhkan para yuris untuk menyusun legal opinion sebagaimana output dari langkah legal problem solving. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap orang dan memberlakukannya. Menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum imperatif. Maksudnya kaidah hukum itu bersifat priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Kedua, hukum yang fakultatif, maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap terang dan memenuhi syarat seketika seperti bahasa Indonesia. Hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum terletak pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran, apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksudkan oleh aturan tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai logika hukum. Logika hukum berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari,
kita sering mendengar ungkapan yang hampir serupa, alasannya tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal, dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Adapun asas pemikiran ini dapat diberikan menjadi 4, yaitu yang pertama asas identitas, yang kedua asas kontradiksi, ketiga asas penolakan, dan yang keempat prinsipum rations sufficiens atau law of sufficient reason, cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk memperoleh kebenaran, yaitu melalui metode induksi atau deduksi. Metode induksi yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal, khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting artinya sebab mempunyai 2 keuntungan. Sedangkan metode deduksi yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagaimana kemestian dari pangkal pikirannya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja. Baiklah, selanjutnya penalaran hukum. Penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita atau melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru atau hal yang belum kita ketahui. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat diperlukan pengertian-pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatu yang menimbulkan pengertian. Jadi pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan dimengertinya melalui tanggapan panca indera. Selanjutnya mengenai penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam hal memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Sedangkan penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum atau dasolen yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Nah, mungkin dari sekian materi mengenai argumentasi hukum, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.